Ya, salam jumpa lagi untuk kita. Setelah kita mempelajari ukuran pemusatan data pada materi sebelumnya, kali ini kita masuk pada ukuran letak data. Ini dalam hal ini data berkelompok. Apa itu ukuran letak data? Ukuran letak data bisa dikatakan besaran atau ukuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan letak data dari sekumpulan data yang dipunyai. Pengertian lainnya yang saya temui, yang saya dapatkan dari berbagai sumber adalah ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada. Begitu pengertian atau konsep dari ukuran letak data. Ukuran letak data terdiri atas kuartil, desil, dan persentil. Ya, kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil itu setara dengan kalau dinyanyi ada kuartet atau kertas kuarto, jadi itu 4, maka itu artinya data dibagi menjadi 4 bagian. Karena dibagi menjadi 4 bagian seperti gambar ini 1, 2, 3, 4, maka ada 3 pembaginya, Q1, Q2, Q3. Inilah kuartilnya. Q1 1/4, Q2 2/4, Q3 3/4. 2/4 sama dengan 1/2. Oleh karena itu nanti Q2 itu sama dengan median. Nanti akan dibahas lagi. Yang berikut adalah desil. Desil data dibagi menjadi 10, sama seperti dasawarsa ya, setara artinya. Karena data dibagi menjadi 10, maka ada D1 sampai D9 ya. Sedangkan untuk persentil sama, kita sama-sama tahu persen artinya 100, berarti sen 100. Data dibagi menjadi 100 bagian, maka ada P1 sampai P90 ya. Kira-kira seperti ini untuk gambaran umumnya. Kita masuk pada materi intinya. Ya, yang pertama adalah kuartil. Data dibagi menjadi 4 bagian. Ini rumusnya. QI sama dengan TB tambah 1/4N kurang FK per FI kali P. Ya, jadi rumusnya mirip dengan rumus median. QI, TB-nya TP bawah kelas kuartil. Berarti berapa yang mau dicari, yaitu TP bawahnya. N-nya jumlah seluruh frekuensi 40. Kita masih menggunakan data yang pada materi sebelumnya. 40 jumlahnya. FK frekuensi kumulatif, FI frekuensi kelas kuartil, P panjang kelas interval. Jadi sama dengan median. Kita mulai, maka kalau Q1 berarti I diganti dengan 1, berarti Q1 sama dengan TB tambah 1/4 kali 40 kurang FK per FI kali panjang kelasnya, kita langsung ganti 3 ya. 1/4 dari 40 adalah 10. Nah, jadi perhatikan, mungkin masih ada yang keliru pada median pada pertemuan ke lalu, maka ini kita ulang-ulang lagi ya. 1/4 dari 40 adalah 10, maka 10 ada di kelas ketiga. Kebetulan sama dengan yang waktu kita cari median, ada di kelas ketiga, karena kelas kedua ini frekuensi kumulatifnya cuma sampai 8, maka data ke-9 sampai data ke-20 ada di kelas ketiga gitu. Jadi TP bawahnya adalah 70,5 TP bawahnya. Frekuensi kumulatif FK sebelumnya kelas kuartilnya itu 8, FI nya 12. Jadi kita tinggal substitusi ya. Ini frekuensi kumulatifnya 8 ini, jadi 70,5, 10 kurang 8, 2 kali 3 6, 6/12 sama dengan 0,5. 70,5 tambah 0,5 71, maka kuartil 1 Q1 adalah 71 ya.
Dan kita lanjut ya. Kalau Q2 berarti ini 2 per 4, 2 per 4 sama dengan setengah seperti yang sudah saya katakan. Maka kalau sudah setengah berarti dia sama dengan median ya. Kita ingat kembali rumus median, setengah kali. Lanjut pada Q3 berarti 3 per 4 dari 40. 3 per 4 dari 40 adalah 30. 30 ada pada kelas keempat ini 30, maka tepi bawahnya 73,5, FE nya 13 ya. FK nya adalah 20. Tinggal kita substitusi 73,5 30 kurang 20 10 kali 3 30 per 13. Kalau dihitung nanti ini 2,308 jadinya 75,808 itu nilai Q1 dan Q3. Q1 dan Q3 ini ada nama lainnya ya. Q1 namanya kuartil bawah, Q3 namanya kuartil atas. Jadi jangan sampai terkecoh. Q1 kuartil bawah, kalau dalam tabel kita lihat di bagian atas. Jadi sebenarnya kuartil bawah artinya dari data-data yang paling rendah ya. Sekarang soal nanti bertanya kuartil atas, kuartil bawah, tentukan kuartil atas atau tentukan kuartil bawah, jangan sampai keliru. Jadi itu tentang kuartil. Kita lanjut pada yang berikut yaitu desil ya. Yang berikut adalah desil ya. Data dibagi menjadi 10 bagian, ini rumusnya. Jadi sama semua untuk ukuran letak data, sama dengan rumus median, garis besarnya sama. Karena desil 10 bagian berarti tinggal ganti 10, 1 I per 10. Yang lainnya tinggal mengikuti keterangannya. Kita ambil contoh, ambil contoh 2 saja. Yang pertama kita misalkan kita ambil 1D1, berarti 1 per 10 kali 40. 1 per 10 dari 40 adalah 4, maka kelasnya adalah ini, kelas kedua ini. Tepi bawahnya 67,5, FI nya 6, panjang kelasnya 3 ya. FK nya adalah 2 ya. Jadi FK sebelum kelas itu, karena 4 ada di kelas kedua ini, data ketiga sampai data ke-8 ya. Saya ulangi terus bagian yang ini. Kita tinggal substitusi 4 kurang 2, 2 kali 3 6, 6 bagi 6 1, maka D1 nya adalah 68,5 ya. Itu nilai dari D1. Nah, sama seperti pada kuartil, maka D5 itu nanti sama dengan median, karena 5 per 10 sama dengan 1 per 2. Kita lanjut yang berikutnya. Saya ambil D8. D8 8 per 10 dari 40 adalah 32, maka 32 ada di sini di antara ini. Kebetulan juga sama lagi dengan yang pertama, maka semua unsur-unsurnya sama kecuali 32 ini. 32 tadi kan ya, 30, sekarang 32 yang nanti kurang dengan 20. 32 yang kurang dengan 20 hasilnya ini. 32 kurang 20 12 kali 3 36 dan seterusnya, bagi 13 2,769 tambah hasilnya adalah 76,269. Itu nilai dari D8. Gimana? Ini bisa diserahkan ya, 8 10 4 per 5 sama saja. Jadi itu tentang desil. Kita lanjut pada yang terakhir yaitu persentil ya. Yang berikut adalah persentil. Persentil 100 bagian berarti I per 100. P50 adalah mediannya, karena 50 per 100 1 per 2. Untuk kali ini
saya ambil P5. P5 berarti 5/100 dari 40. 5 kali 4 200 berarti 2 ya. Kebetulan 2 frekuensi kumulatif untuk kelas pertama 2 juga, maka kelas pertamanya adalah 2. Itu 5/100 dari 40. Sedangkan TP bawahnya 64,5 dan juga FK nya adalah 0. Kalau dia di kelas pertama seperti ini, maka FK nya adalah 0. FI nya 2 juga. Jadi substitusi ya, ini substitusinya 64,5 2/21 kali 3 6 bagi 23 toh, maka jadinya 67,5 untuk persentil ke-5 P5. Seperti itu, dilihat baik-baik. Yang berikut saya ambil P86. 86 ini kali 40 bagi 100, nanti nilainya desimal ini. Nah ya, 86 kali 4 344 ya, bagi 100 berarti nanti 34,4 ada di kelas ke-5, yaitu yang TP bawahnya 76,5, interval 77 sampai 79 ya. Maka FK nya adalah di atas 37 ini, yaitu 33. Tinggal kita substitusi dia. FI nya 4, kita substitusi 76,5 tambah 34,4 kurang 3/4 kali 3, ini dapatnya 1,4 kali 3 4,2. 4,2 bagi 4 adalah 1,05, tinggal ditambah hasilnya 77,55. Itu nilai untuk persentil yang ke 86 P86. Demikian untuk ukuran letak data. Sampai ketemu lagi pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih.